Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang keempat. Baiklah, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu setelah mencermati teks, siswa mampu menuliskan informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga di lingkungan kalian. 3, setelah berdiskusi dan memotivasi diri, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi dan dapat menerapkan di lingkungan dengan tepat. Kita mulai pembelajaran hari ini. Semangat anak-anak. Pada pembelajaran yang ketiga, kita telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi. Mari kita lanjutkan dalam pembelajaran kali ini. Kita baca bersama Keragaman Ekonomi di Indonesia Jilid 2. Pada pembelajaran yang ketiga telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia Pada pembelajaran yang ketiga telah dijelaskan bahwa kondisi wilayah Indonesia mengakibatkan keragaman aktivitas ekonomi penduduk. Kamu telah mengetahui 4 macam aktivitas ekonomi penduduk, yaitu di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain 4 jenis tersebut, masih ada jenis aktivitas ekonomi berikut. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, minyak dan gas, serta barang-barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain yaitu emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan boksit. Potensi barang tambang ini hendaknya dikelola dengan optimal bagi kemakmuran rakyat. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga dari kebutuhan masa kini dan masa yang mendatang. Selain itu, perlu dicari sumber daya alam alternatif agar sumber daya alam tidak lekas habis. Yang kedua adalah aktivitas ekonomi di bidang industri. Amatilah aktivitas di industri di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu simpulkan dari aktivitas tersebut? Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, serta pupuk. Kita lanjutkan, aktivitas yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Potensi alam tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Ada yang kaya potensi alam, ada pula yang miskin potensi alam. Fenomena ini dipengaruhi oleh kondisi geografis tiap-tiap daerah. Akibatnya, tidak setiap daerah mampu menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah ini, berkembang aktivitas perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas
Perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan atau jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Lanjut, yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang jasa. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dihubungkan selat dan laut. Untuk menjangkau antar pulau, dibutuhkan sarana transportasi. Di Indonesia, sarana transportasi meliputi transportasi darat, udara, dan laut. Tidak hanya itu, untuk menjalin komunikasi juga diperlukan sarana komunikasi. Kedua sarana ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa lainnya antara lain jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai membaca? Kalau belum jelas, diulangi lagi, kemudian kerjakan tugas berikut. Ibu hanya meminta kalian menuliskan informasi-informasi penting dari teks bacaan tadi. Teks yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia Jilid 2 ditulis dalam kolom berikut. Bisa ya anak-anak? Silahkan dicari informasi yang penting kemudian tuliskan. Kemudian jangan lupa untuk difoto dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu. Selanjutnya kita lanjutkan. Berdiskusilah bersama temanmu atau keluargamu. Identifikasilah aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga di daerah tempat tinggalmu. Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Dalam melakukan kegiatan tersebut, ingatlah untuk selalu bersikap toleransi atas perbedaan di antara teman-teman di lingkungan. Janganlah mengejek teman atas aktivitas ekonomi yang dilakukan keluarganya. Sebaliknya, jangan pula sombong atau malah rendah diri atas aktivitas ekonomi dalam keluargamu. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kolomnya seperti ini anak-anak. Ada nomor, jenis aktivitas, ekonomi dalam keluarga, dan banyaknya. Silakan mencari tahu di daerah tempat tinggalmu, sekitar rumahmu saja. Yang pertama seperti nomor pertanian, aktivitasnya ada berapa banyak yang sebagai petani. Ada yang perdagangan, ada yang jasa. Kalian tadi sudah membaca siapa saja aktivitas ekonomi dalam pertanian, dalam perdagangan, dan jasa. Kemudian kalian langsung terjun dalam masyarakat untuk mencari tahu berapa banyak tetangga kalian yang bekerja sebagai pedagang, petani, ataupun pelayanan jasa. Bisa ya anak-anak? Kita lanjutkan. Setiap daerah dalam wilayah Indonesia mempunyai adat istiadat dan budaya daerah yang khas. Setiap warga masyarakat termasuk kita hendaknya bisa menunjukkan sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat. Sikap toleransi dalam masyarakat akan mewujudkan kehidupan yang damai. Bagaimanakah bentuk tindakan toleransi terhadap keragaman? Kita baca bersama. Sikap toleransi terhadap keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerare, yang artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut ini bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. A. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain. B. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. C. Menghormati agama yang diyakini orang lain. D. Beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut. E. Hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama. F. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah. G. Menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Toleransi yang kedua adalah toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa yang lain. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleransi. Mengapa demikian? Alasannya masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi dengan sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat memperkukuh NKRI. Sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras dapat kita tunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku baik kepada siapapun tanpa membedakan suku dan ras manapun. Selain itu, kita senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam pergaulan sehari-hari. Kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Kita lanjutkan, toleransi yang ketiga adalah toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. A. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. B. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. C. Mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. D. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya. E. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. F. Mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan bakat kesenangannya. G. Melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, musik, dan seni pertunjukan. Yang keempat, toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga
kebersihan, dan kerapian setiap tempat tinggalnya. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. A. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. B. Memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. C. Tolong menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Sudah belajar tentang toleransi. Selanjutnya apa tugas kalian? Kalian sudah membaca bacaan sikap toleransi terhadap keragaman. Sekarang seperti biasa tuliskan informasi baru yang kalian dapatkan dalam bacaan tadi dalam kolom berikut. Informasi dari bacaan sikap toleransi terhadap keragaman. Banyak sekali bacaan hari ini anak-anak. Tidak boleh malas membaca karena kita harus mempelajari semua yang ada di dunia ini melalui bacaan. Buku bacaan adalah jendela ilmu bagi dunia. Baiklah anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah mencermati teks, kalian mampu menuliskan informasi penting dalam teks tersebut dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan setiap keluarga. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok dan memotivasi diri sendiri, siswa mampu menjelaskan sikap toleransi dan dapat menerapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Besok kita akan belajar tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah anak-anak, jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Tetap semangat, salam sehat dan selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.